Halo teman-temanku yang baik. Hari ini saya mau sharing untuk hari Minggu yang kemarin ya, 3 Mei 2020. Yang menariknya di sini kan itu hari Minggu panggilan. Ya. Pestanya Santo Filipus dan Yakobus Rasul. Ya, warna liturginya merah. Dan saya akan memberikan judul yaitu bagaimana menanggapi panggilan Tuhan di dalam zaman now. Bagaimana menanggapi panggilan Tuhan di dalam zaman now. Itu judulnya. Oke. Pada hari Pentakosta, bangkitlah Petrus berdiri dan ke-11 rasul dengan suara nyaring. Ia berkata kepada orang-orang Yahudi, seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Itu yang menarik teman-temanku. Berdiri dan dengan suara yang nyaring. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Dia bertanya kepada Rasul Petrus dan rasul-rasul yang lain. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Nah, jadi Rasul Petrus menjawab, bertobatlah. Dengan banyak perkataan lain lagi, Petrus memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh. Dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataan Petrus itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Wah, itu yang menarik teman-temanku. 3.000 jiwa. Itu saya sebut abad pertama lah ya, tahun 60 terus. Nah, saya membaca teman-temanku dari buku ini menarik sekali ya buku ini, Orang Kudus Sepanjang Tahun ya, edisi revisi dengan tambahan Santo-Santa baru, penyusunnya itu Monsignor Nicholas Martinus Snyders, CICM ya, dari penerbit Obor. Saya melihat dari halaman 579 yaitu tentang sharing tentang Santo Franciscus Xaverius, pengaku iman ya. Ya, dia meninggalnya tanggal 3 Desember. Nah, saya ingin menghubungkannya dengan hari Minggu panggilan ini, teman-temanku. Yang menariknya ialah Santo Franciscus Xaverius itu seorang yang bangsawan, ya, seorang yang kaya raya dia di Spanyol, di Navarre, di Istana Xavier dia lahir di sana. Saya lihat di Google Istana Xavier di Navarre di Spanyol itu, waduh, megahnya luar biasa. Dan dia itu menerima tanggapan dari Ignatius Loyola, ya, pendirinya Serikat Yesuit, bahwa kalau kamu buat apa punya kaya raya, tapi jiwanya hilang, ya, buat apa hilang jiwa tetapi kamu mengharapkan kaya raya, ya, kaya raya tapi kehilangan jiwa. Nah, gara-gara kata-kata itu,
ya, Santo Fransiskus Xaverius ini itu berubah haluan. Jadi dia setelah lulus tentang pendidikannya di universitas yang terkemuka pada waktu itu di sana, untuk masuk dalam tim Serikat Yesuit bersama Ignatius Loyola, ya, Petrus Faber bersama teman-temannya di gereja Montmartre, ya, para martir. Mereka berkaul di sana untuk berjanji setia untuk mewartakan kabar baik ke seluruh dunia untuk kemuliaan Tuhan dan sesama. Luar biasa ya. Nah, saya mencoba mencari inti pesan dari teladan Santo Fransiskus Xaverius ini. Bagaimana menanggapi panggilan Tuhan di dalam zaman now. Saya melihat ada kata-kata yang sifatnya tuh universal dari teladan Santo Fransiskus Xaverius ini, sehingga saya bisa mengikuti jejaknya. Dan moga-moga sharing saya ini, setelah saya membaca pengalaman dari kehidupan Santo Fransiskus Xaverius ini dari buku itu, ya, buku Orang Kudus Sepanjang Tahun, teman-teman bisa memperoleh jawabannya. Bagaimana menanggapi panggilan Tuhan di dalam zaman now, di hari Minggu panggilan ini. Ada panggilan khusus dan ada panggilan luar biasa, seperti Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC, Uskup Bandung tadi kemarin ya, saya ikut misanya. Beliau mengatakan bahwa ada panggilan khusus dan panggilan yang umum, luar biasa ya. Panggilan khususnya itu ya pastor, ya, jadi imam, jadi biarawan, biarawati, pertapa. Tapi juga banyak yang ikut dalam panggilan yang umum, panggilan yang luar biasa. Ya. Saya sebut juga di sini panggilan sebagai rasul awam. Nah, kehidupan Santo Fransiskus Xaverius ini hubungannya sama kisah para rasul ini, ya. Dia di hari Pentakosta, di mana turun Roh Kudus sehingga dia bersemangat sekali, gitu. Santo Petrus itu. Di zaman now agak sedikit penuh tantangan, ya. Kenapa? Karena tidak mudah lagi untuk membaptis banyak orang sampai 3.000 jiwa, ya, seperti Santo Petrus itu. Bagaimana Santo Petrus itu berdiri di tengah-tengah orang-orang Yahudi bersama rasul-rasul yang lain. Dia bersemangat, ya. Semangatnya itu memang menular, sehingga Petrus bilang bertobatlah, dan banyak mau orang bertobat dan mau membaptis diri, ya, mau dibaptis dirinya dan ikut. Kira-kira bertambah 3.000 jiwa. Itu abad, saya sebut abad pertama lah, ya. Tetapi Santo Fransiskus Xaverius sudah di tahun 1500. Jadi udah jauh sekali. 15 abad. Dari abad pertama sampai ke 15, ya. Udah 15 abad. Kalau sekarang udah abad yang ke-20. 2020. Ya. Tahun 2020, abad ke-20. Bagaimana semangat Santo Petrus itu membara seperti Santo Fransiskus Xaverius. Nah, Santo Fransiskus Xaverius ini yang menariknya, dia itu adalah pelindung utama karya misi, pelindung utama karya misi. Ya, ditetapkan oleh Santo Paus Pius X, ya, bahwa Santo Fransiskus Xaverius adalah pelindung utama karya misi. Saya mau mencoba menarik benang merahnya. Saya lihat sifat-sifatnya atau karakternya dia sebagai
pastur, ya. Dia mau merasul pertama-tama ke India, ke Malaka, ya. Malaka itu di Kuala Lumpur, ya, Malaysia. Kemudian ke India, ke Goa. Kemudian dia menyeberang ke Maluku, ke gugusan pulau di Maluku, Indonesia. Lalu ke Ternate, Tidore, ya. Dan lalu berangkat lagi ke Jepang dan kemudian ke Tiongkok. Nah, di Tiongkok itu dia meninggal dunia pada waktu mau masuk ke Tiongkoknya di suatu desa Sanqian. Dia meninggal dunia karena sakit, mungkin sakit tipes, ya, atau malaria. 2 minggu setelah sakit itu, di suatu gubuk dia meninggal dunia, ya, ditemani oleh seorang Tionghoa di gubuk itu, sejak dia dari Goa, India, mau ke Tiongkok. Nah, saya melihat ada yang aktivitasnya atau sifatnya dia atau karakternya dia sebagai seorang misioner, ya, memenuhi panggilan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan di sini dia apa gunanya? Pertama-tama yang dia kenapa dia tertarik, ya, bergabung dengan Yesuit, itu ada pertanyaan dari Ignatius Loyola kepadanya. Pertanyaan mendasar, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia namun kehilangan jiwanya? Pertanyaan ini sungguh mempengaruhi sikap Fransiskus yang mengilhami jalan hidupnya, sehingga ia berani mengabdikan seluruh hidupnya sebagai seorang abdi Allah bagi penyebaran Injil dan pembangunan kerajaan Allah di dunia. Jadi dia tuh mengikuti panggilan Tuhan untuk mewartakan kabar baik ke seluruh bangsa. Kalau di Injil Markus, ke segala makhluk, ya, tidak hanya segala bangsa tetapi segala makhluk, termasuk ciptaan alam semesta, ya, ciptaan Tuhan tentang alam semesta, lingkungan hidup. Yang pertama, khasnya dari Santo Fransiskus Xaverius ini, dia itu memanfaatkan waktunya dengan baik. Jadi bagaimana dia mau menanggapi panggilan Tuhan di dalam zaman now yang begitu sibuk, ya, begitu banyak kegiatan? Dia memanfaatkan waktunya dengan baik. Tentu di sini harus ada prioritas. Kalau saya, prioritasnya Tuhan, keluarga, pekerjaan saya, ya, bisnis saya. Terus yang kedua, saya lihat di sini dia mewartakan kabar baiknya itu dengan menarik dan dengan sikap hidup yang saleh. Dia menarik pewartaannya dan sikap hidup yang saleh. Nah, teman-teman, di zaman now ini itu perlu kita beradaptasi, menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Teman saya, Brother Teddy, menyarankan supaya saya pakai video yang ada foto gambarnya tentang pengalaman iman yang nyata, ya, seperti orang Filipina, supaya lebih menarik. Nah, itu teman-temanku, pewartanya yang menarik. Tapi ini saya akan berusaha itu, tapi sekarang saya pakai video ini, ya. Tapi tidak hanya itu, dan dia, Fransiskus Xaverius itu saleh hidupnya, suci, saleh, ya. Dia berhasil menawan hati banyak orang dan mampu mempermandikan mereka menjadi pengikut Kristus. Nah, yang ketiga apa? Ya, tadi pertama memanfaatkan waktu dengan baik, ya, tentu ada prioritas hidup. Yang kedua, pewartaannya itu menarik dan tapi dengan sikap hidup yang saleh. Yang ketiga, dia berani. Orangnya itu berani. Ya, berani membela orang-orang pribumi yang menderita karena tingkah laku penguasa sebangsa. Ya, dulu dijajah, ya, oleh orang-orang Portugal di daerah India, bahkan di Indonesia. Tetapi dia berani membela orang-orang pribumi yang menderita karena tingkah laku penguasa sebangsa. Karena orang-orang tingkah laku penguasa sebangsanya itu, dia itu hanya berpikir tentang bisnis rempah-rempah,
ya, perempuan, ya, tentang kekayaan, ya. Jadi tidak ada rasa peduli kepada orang-orang pribumi, ya. Tetapi dia berani membela orang-orang pribumi, dan dia mengajari, dia mengajar. Jadi pertama memanfaatkan waktu dengan baik, pewartanya menarik dan saleh hidupnya, dan dia berani yang ketiga. Jadi untuk di zaman now, di dalam menghadapi tantangan ini, kita harus berani menghadapinya. Tidak hanya sedih, tenggelam dalam kesedihan, tetapi berani mengambil langkah, tindakan, solusi, ya. Dan dia mengajar, ya. Solusinya ini dia mengajar orang-orang pribumi tentang rohani, dan dia aktif. Yang keempat, ya, belajar bahasa mereka. Jadi dia kreatif, dia aktif, dia tekun mempelajari bahasa penduduk setempat, bahasa daerah setempat, bahkan bahasa suatu negara. Karena dia pernah pergi ke Jepang, dia belajar bahasa Jepang. Ke Tiongkok, dia tentu belajar bahasa Tiongkok. Dan sekarang di daerah Tidore, Indonesia, dia belajar bahasa Tidore. Dia ke Malaka, dia belajar bahasa Malaka. Di Malaysia, bahasa Melayu. Jadi dia mencari solusi. Dia mengajar orang-orang pribumi, dia belajar bahasa mereka. Dan dia mau berkorban, yang kelima. Ya, berani berkorban. Ya. Dia sharing, lenganku sakit terasa sangat letih. Ya. Karena dia membaptis 10.000 orang dalam 1 bulan. Berarti 1 hari itu sekitar 333 orang dibaptis, ya, sendiri itu, tangannya gempor, ya, sakit. Dia bilang, lenganku sakit, terasa sangat letih. Bayangkan 10.000 orang dalam 1 bulan. Dan dia langkah ke-6 itu dia sharing, ya. Makanya dia sharing ke teman-temannya, kepada Ignatius Loyola, kepada Petrus Faber yang di Perancis itu, di Spanyol. Dia menceritakan pengalaman hidupnya, pengalaman imannya. Dia merasul di Malaka, di Goa, India, di Tidore, di Maluku, ya, Ambon, di Jepang. Ya. Mereka menceritakan kecintaan mereka kepadanya karena perbuatan-perbuatan baik dan ajaib yang dia lakukan di tengah-tengah mereka. Jadi langkah ke-6 dia sharing, langkah ke-5-nya dia berani berkorban. Nah, yang ke-7, selain dia mengajar, ya, dia rajin berkhotbah. Dia menasihati orang-orang sebangsanya untuk rohani, ya, tidak hanya dijali oleh bisnis rempah-rempah. Ya, perempuan, ya, unik, ya, perempuan sini. Tapi diajari juga tentang rohani, supaya menjadi saudagar-saudagar yang baik, yang peduli kepada sesamanya, kepada lingkungan hidupnya. Ya, nomor 8, tekun mempelajari bahasa Melayu, sama, ya, tadi. Lalu yang ke-9, menerjemahkan ajaran-ajaran Kristen dan doa-doa ke dalam bahasa Melayu. Jadi tidak hanya dia belajar bahasa daerah, tapi dia mau mencoba menerjemahkan ajaran-ajaran Kristen dan doa-doa ke dalam bahasa Melayu. Dia menerjemahkan, bukan mencoba lagi nih, dia menerjemahkan. Jadi benar-benar dia belajar bahasa daerah dan juga menerjemahkan, ya, demi untuk pewartaan kabar baik, ya, panggilan Tuhan. Yang ke-10, dia aktif mendengarkan pengakuan dosa. Dia mengunjungi orang sakit, ya, jadi aktif. Jadi aktifnya itu tidak hanya mengajar, ya, belajar bahasa mereka, menerjemahkan bahasa ajaran-ajaran Kristen dan doa-doa ke dalam bahasa Melayu, tapi juga mendengarkan pengakuan dosa dan mengunjungi orang sakit, memberikan sakramen-sakramen dan penghiburan rohani serta berkhotbah. Jadi aktifnya itu, jadi dia berkhotbah, tadi ingat, yang memberikan sakramen-sakramen, mengunjungi orang sakit, dia aktif. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatannya. Nah, maka itu
menjadi seorang pewarta kabar baik di sini yang pertama-tama dia memanfaatkan waktunya dengan baik. Dia ada prioritas hidupnya. Yang pertama kalau saya Tuhan, yang kedua keluarga, yang ketiga pekerjaan saya atau bisnis saya. Ya. Yang kedua tadi ialah pewartaannya yang menarik, mengikuti zaman. Kalau di sini sekarang zaman now tentang pakai Zoom, ya, pakai video, pakai WhatsApp, voice WhatsApp, tulisan-tulisan, ya. Tapi yang terpenting itu ialah mewartakan kabar baik dengan menarik ialah dengan saleh hidupnya, dengan teladan hidupnya yang baik. Dan yang ketiga, sifatnya itu dia berani, ya, menghadapi tantangan. Karena di sana banyak sekali tantangannya, ya, untuk diberikan strateginya, dia membuat suatu solusi-solusi, strategi-strategi yang masalah-masalah yang ada dengan memberikan pengajaran, memberikan pembimbingan rohani kepada para sebangsanya, pengajaran kepada orang-orang pribumi, lalu mempelajari bahasa mereka dan menerjemahkan ajaran-ajaran Kristen dan doa-doa ke dalam bahasa setempat, ya, bahasa mereka. Terus dia rajin berkhotbah. Ya, homili sama khotbah ini beda. Homili itu tentang dikupas tentang kitab suci. Tapi khotbah itu dari kitab suci juga dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari yang ada nasihatnya, yang praktis sifatnya. Itu khotbahnya. Itu artinya khotbah. Khotbah, ya. Lalu dia aktif juga dengan cara mendengarkan pengakuan dosa, mengunjungi orang sakit, ya, memberikan sakramen-sakramen dan penghiburan rohani serta berkhotbah. Jadi dia melakukan tugas-tugas pewartaan kabar baiknya itu dengan sebaik-baiknya. Dia berpuasa pada saatnya berpuasa. Pagi, siang, dan malam, ya, dia bekerja. Lalu mengatur kedatangan pengganti-penggantinya. Jadi ada regenerasi, ya. Dia mengatur perjalanan misioner ke Jepang, ke India, ke Indonesia, selain ke Malaysia, ya. Berusaha mempelajari bahasa Jepang, ya, bahasa negara, ya, tidak bahasa daerah aja. Lalu dia kerja keras. Tapi di sini tentu kerja pintar, kerja cerdas. Karena dia membawakannya dengan menarik, ya, mengikuti zaman. Dia juga mau berusaha mempelajari bahasa daerah, bahasa negara, bahasa setempat. Itu juga kerja cerdas supaya apa pewartaannya itu, pewartaan kabar baik dari Tuhan Yesus itu benar-benar diterima lebih sempurna, lebih baik. Dia menyelesaikan masalah-masalah Yesuit di India. Jadi apa yang ditugaskan itu tidak secemplok di sini, ini belum selesai, ini ditinggal, enggak, tidak. Tapi dia di sini diselesaikan dengan selesai, baru pindah ke tempat yang lain. Selesaikan dengan baik. Di sini selesai dengan baik. Di sini selesai dengan baik. Ya. Lalu dia berani menghadapi tantangan. Dia menderita karena sakit dan meninggal dunia di sebuah gubuk ditemani hanya oleh seorang pemuda Tionghoa yang telah menemani dia dari Goa, ya, di India. Jadi dan dia menarik di sini yang berikutnya ialah dia meninggal dunia. Ingat, ya, dia meninggal dunia di Shancian, ya. Dia meninggal dunia saat menuju ke Tiongkok, ya, sambil menunggu suatu kapal tongkang di sana yang dia akan dibawa masuk ke Tiongkok, diselundupkan ke Tiongkok. Jadi itulah, ya, perjuangannya. Dia terus setiap harinya berjuang dan dia meninggal dunia dalam perjalanan misinya ke Tiongkok. Dan dia menariknya di sini sahabat bagi semua orang. Sangat energik dan menarik. Dia rendah hati walaupun dia seorang bangsawan yang kaya raya dan penuh pengabdian. Jadi dia memiliki semangat iman yang berkobar-kobar seperti Santo Petrus itu pertama-tama.
Ya, dia berdiri dengan suara, dengan ke-11 rasul, dengan suara nyaring ia berkata kepada orang-orang Yahudi. Nah, semangat itu dia masih dipegang oleh Santo Fransiskus Xaverius. Jadi dari abad pertama sampai abad ke-15, bayangin saja. Dan saya yakin jejaknya itu, karakteristiknya dia, karakternya dia, mewartakan kabar baiknya itu di abad ke-15 sampai abad ke-20, itu beruntungnya ada buku sejarah ini, Orang Kudus Sepanjang Tahun. Jadi kita mengenal pengalaman hidupnya seorang santo ini. Jadi di sini kita belajar mencari jejaknya. Bagaimana sekarang menanggapi panggilan Tuhan di dalam zaman now. Ya, dia pendekar karya misi, dia mendirikan pusat-pusat katekumenat dan sekolah-sekolah. Ya, dia aktif di situ ya, berusaha mendidik imam-imam pribumi. Ya, tekun mempelajari bahasa daerahnya, tekun ya mempelajari bahasa daerahnya. Dia memiliki semangat heroik, ya, terus membara, tetap mengingatkan gereja akan panggilannya untuk mewartakan sabda Allah kepada semua bangsa. Dan yang nomor 25 ini yang terakhir, dia menjaga semangat api cinta kasihnya kepada Kristus. Dia tetap menjaga, mempertahankan semangat imannya ini, api cinta kasihnya, semangat dari Roh Kudusnya ini, yang dulu di hari Pentakosta dia terima. Nah, kita ini juga gitu, di hari raya Pentakosta, di hari dibaptis kita dulu itu, sampai sekarang juga memiliki Roh Kudus. Kita semangat cinta dari Roh Kudus itu harus tetap dikobarkan, dipertahankan. Nah, dia memelihara itu sampai akhir hidupnya. Nah, jadi teman-temanku dan saya juga bisa bagaimana menanggapi panggilan Tuhan di dalam zaman now, ialah dengan memanfaatkan waktu dengan baik. Ya, ada prioritas dalam hidup, pewartaannya yang menarik dan saleh hidupnya, ya, berbuat baik ya di dalam segala bidang pekerjaan yang baik, ya, berani menghadapi tantangan hidup, ya, kita aktif ya, artinya terlibat ya di dalam zaman now, ya bisa aja aktif juga mengajar. Oleh karena itu kita harus belajar, mendengarkan dan belajar bahan-bahannya yang untuk kita bisa berikan dalam pengajaran ya. Kita juga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita kerjakan. Teman-teman bisa ambil ya, yang teman-teman bisa lakukan contoh-contohnya sesuai dengan bidang teman-teman masing-masing. Ini hanya memberikan contoh saja ya, bahwa Santo Fransiskus Xaverius sebagai imam, dia menjadi aktifnya itu dia belajar tekun bahasa daerah, mengajar orang-orang pribumi, bimbingan rohani juga kepada orang-orang sebangsanya. Dia menerjemahkan ajaran-ajaran Kristen dan doa-doa dalam bahasa Melayu, ya bahasa-bahasa setempat, ya bahasa-bahasa negara. Mendengarkan pengakuan dosa, mengunjungi orang sakit, memberikan sakramen-sakramen dan penghiburan rohani serta berkhotbah. Ya, dia berpuasa, pagi, siang, malam dia bekerja, dia mengatur waktunya. Tentu dia istirahat ya. Dia mau menderita dalam jalan salibnya, dia menyelesaikan apa yang jadi tugasnya dengan baik, baru pindah ke tempat yang lain. Dia bekerja keras ya, tapi dia juga bekerja pintar, cerdas, karena dia menggunakan teknologi yang ada, karena dia membawakan pewartaannya yang menarik ya. Saya yakin dia itu orang cerdas, dia membaca buku sehingga dia bisa mewartakan kabar baiknya dengan menarik. Dia menggunakan people skill-nya dia untuk ramah, rendah hati, disukai semua orang, bersahabat bagi semua orang. Yang beragama lain pun juga sama, rukun, bersatu. Nah, itu yang diperlukan juga kan di zaman-zaman now. Dan yang terakhir, dia menjaga semangat api cinta Kristus itu di dalam hatinya sampai dia meninggal dunia. Nah, kalau teman-teman, bagaimana menanggapi panggilan Tuhan di dalam zaman now? Ya sama tadi, memanfaatkan waktu dengan baik, pewartaan yang menarik, ya, baca buku kitab suci, refleksi, ikut live streaming, bagikan, sharing ke teman-teman, seperti ajakan Sister Ruth, ya, sampai dengan sekarang ini saya kabarkan juga pada teman-teman. Disiplin ya, terus menerus sampai selama-lamanya ya. Hidup baik,
hidup baik ya. Lakukan tugas dengan baik. Lakukan dengan penuh kasih, dengan penuh semangat. Ya, dia berani hadapi tantangan, masalah tentang ekonomi, pekerjaan di dalam COVID-19. Hadapi, cari solusinya. Berikan yang terbaik. Aktif, terlibat di dalam gereja, dan juga pewartaan kabar baik, dan juga teladan dari berbisnis yang baik, dan pekerjaan yang baik, dan pendidikan yang baik ya, sebagai rasul awam. Gunakan teknologi. Itu menurut saya bagaimana menanggapi panggilan Tuhan di dalam zaman now. Oke teman-teman, begitu saja sharing saya. Tetap semangat, penuh iman, harapan, dan cinta kasih yang berkobar-kobar kepada Tuhan dan sesama. Bye.